warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Utara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari observer, coach, dan coachee. Bersama saya Wardah SPD dari SMP Negeri 1 Banda Baru dan rekan saya Pauriati SPD MPD dari SMK Negeri 1 Nisam dan Zuliati ZSPD dari SMA Negeri 2 Nisam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Fauri. Waalaikumsalam Bu Wardah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu Wardah sendiri gimana? Ya, alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik ya. Iya. Nah, hari ini sebelum kita melakukan coaching, ini ada beberapa langkah yang akan saya tanyakan kepada Bu Fauri yang berhubungan nanti dengan proses coaching yang akan Ibu Fauri lakukan. Nah, di sini yang pertama tentang rubrik penilaian, ya, tentang rubrik penilaian. Apakah nanti waktu Bu Fauri melakukan coaching sesuai tidak dengan alur tirta, ya? Iya Bu. Kemudian Ibu Fauri sebagai coach memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee-nya. Iya, kemudian apakah coachee-nya bisa menanggapi pertanyaan berbobot dari Bu Fauri, ya? Iya. Itu rubrik yang akan dinilai. Kemudian prinsip-prinsip coaching ada nggak Ibu pakai di dalam teori coaching nanti Ibu? Ya, berupa kemitraan, kemudian proses kreatif. Nah, apakah nanti dalam proses coaching yang Ibu lakukan, apakah Ibu ada menggunakan prinsip-prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian adanya memaksimalkan potensi dari coaching yang ingin Ibu lakukan. Nah, di sini akan saya ajukan beberapa pertanyaan. Baik Bu. Ya, Bu Fauri, ya. Iya baik. Yang pertama, apakah potensi yang akan Ibu gali dari coaching yang ingin Ibu coaching? Oke baik Bu. Jadi dalam proses coaching ini saya ingin mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, Ya. kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Itu Bu. Jadi 3 kompetensi itu. Iya. Nah, di sini kan ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Iya. Nah, dari ketiga kompetensi yang Ibu ingin kembangkan, yang spesifik sekali yang ingin Ibu kembangkan, kira-kira yang mana? Oke baik Bu. Jadi di antara yang ketiga itu secara spesifik saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif. Iya. Kemudian yang kedua saya juga ingin mengembangkan bagaimana menanyakan pertanyaan yang berbobot. Iya. Jadi 2 itu Bu. Jadi menurut Bu Fauri, Ibu Fauri ingin mengembangkan 2 potensi dari coaching Bu Fauri. Iya, benar, yang Bu. berupa mengajukan pertanyaan berbobot dan kemudian mendengarkan mendengarkan aktif, Iya, ya. benar. Nah, dari kompetensi yang Ibu lakukan tadi, kira-kira apa indikator yang ingin Ibu peroleh dari coaching yang ingin Ibu coaching? Oh iya Bu, jadi untuk indikatornya saya ingin dari proses coaching ini saya ingin supaya coachingnya menemukan solusi untuk Iya. permasalahannya. Iya. Kemudian bisa juga atau coachingnya itu menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi begitu Bu. Iya, berarti baik Bu Fauri, berarti Ibu sudah menemukan indikatornya, kemudian sudah ada kompetensi yang Ibu kembangkan, ya. Jadi demikian saja diskusi kita untuk hari ini. Mungkin nanti setelah Ibu melakukan observasi kita akan lakukan lagi diskusi Bu, ya. Oke baik, terima kasih Bu. Iya, saya yang berterima kasih ya. Oke, Semoga sama-sama. nanti observasinya berjalan lancar Bu Fauri, ya. Iya terima kasih. Iya, Bu. semangat Bu Fauri. Iya Bu, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik. Oke baik Bu Uzur. Jadi untuk hari ini masalah apa yang ingin Ibu sampaikan? Saya Bu, tadi pagi dipanggil kepala sekolah dan ditunjuk untuk menjadi pembimbing ya murid-murid mengikuti lomba. Iya. Jadi
Saya memiliki beberapa masalah, khususnya terkait waktu yang sangat mepet, Ibu. Oke, jadi Iya. masalah waktu ya. Iya. Oke, baik Ibu. Jadi untuk pembicaraan kita hari ini, untuk coaching kita hari ini, apa yang ingin Ibu capai? Apa tujuan Ibu? Iya. Saya ingin memperoleh dua hal. Yang Iya. pertama adalah adanya kenyamanan, beban-beban di pikiran saya hilang. Karena kita tahu kalau misalnya kita Iya. dikasih tugas cuma dalam waktu seminggu Iya. untuk sesuatu hal yang besar, Iya. otomatis kita punya beban, Bu ya. Iya. Nah, jadi iya saya benar. ingin dalam bekerja ini Iya. beban saya Berkurang. bisa ya? berkurang, saya bisa relax lah, Iya Bu. benar-benar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu saja kita ingin memperoleh hasil yang maksimal. Jadi Oh. anak-anak bisa ikut lomba dengan baik dan juga inginnya memperoleh juara. Oke, Seperti baik itu. Ibu. Jadi di sini Ibu ingin supaya Ibu rileks, Ibu tidak terbebani. Sementara di sisi lain, Ibu juga ingin dalam proses pembimbingan Ibu nanti bisa maksimal dan mendapatkan juara Ibu ya. Iya, Bu. Oke, baik Ibu. Jadi untuk hal ini menurut Ibu kira-kira kendala apa Ibu yang Ibu alami dalam proses pembimbingan ini? Iya. Jadi kendala yang untuk sekarang ada di benak saya, Bu ya. Iya. Saya takutnya karena Iya. waktunya mepet, Iya, jadi apa yang dilakukan tidak maksimal, Iya. anak-anak saya tidak menguasai, Iya benar. tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang mumpuni lah untuk ikut lomba baik, itu. Ibu. Oke, baik Ibu. Jadi saya melihat di sini ada kekhawatiran dari Ibu dan Iya. Ibu khawatir bahwa dengan waktu yang mepet ini, dengan waktu yang singkat ini, siswa Ibu nanti tidak maksimal sehingga tidak maksimal dalam mengikuti bimbingan sehingga juga hasilnya nanti tidak maksimal gitu. Jadi ini kekhawatiran Ibu. Iya. Oke. Kemudian kalau dari siswa Ibu sendiri, nah siswa Ibu sendiri ini menurut Ibu nanti apakah dia akan mengalami masalah dengan bimbingan ini atau mungkin akan bisa menyesuaikan waktunya dengan bimbingan? Iya, kita berharapnya yang terbaik, Bu ya. Kita Iya, berharapnya iya. siswa kita yang Oke, memang bisa juga memanfaatkan waktu yang minimal ini untuk hasil yang maksimal. Jadi Iya. memang kita berusaha murid-murid kita sedikit bisa meluangkan waktunya, pikirannya, fokusnya Oke, juga iya. untuk kegiatan lomba ini. Iya benar Bu. Terus kalau Ibu lihat atau Ibu pikirkan ini dari sekolah ini apa yang menjadi dukungan dari sekolah untuk kegiatan lomba ini? Iya. Sekolah mendukung Bu. Kalau di tingkat sekolah saya rasa ini sangat mendukung, Sangat apalagi mendukung, saya langsung ya. ditugaskan oleh Oke, kepala sekolah iya, ya. benar Saya yakin sekali. sekolah sangat mendukung. Iya. Dan Bapak Kepala Sekolah juga sempat menyampaikan tadi Iya. beliau sangat berharap Iya, benar. untuk lomba ini. Jadi beliau otomatis akan memberi dukungan yang besar, Iya. baik itu dukungan spiritual, material, Iya gitu, benar. dan juga sarana prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan lomba. Oke, bagus sekali Bu. Jadi di sini Ibu mendapatkan dukungan dari pihak sekolah untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan ini ya Bu ya. Iya. Selanjutnya dengan dukungan ini apa rencana Ibu selanjutnya? Ini sebenarnya lagi dari tadi kita duduk saya udah mikir apa yang Iya. yang terbaik yang harus saya lakukan. Lakukan. Jadi yang sudah terpikirkan itu adalah yang pertama mungkin saya harus baca juknisnya dulu. Kalau Iya. enggak saya nggak tahu harus ngapain. Benar Bu. Iya kan? Baca Saya harus juknis baca dulu juknis ya. lomba Oke. dulu, kemudian akan memilih siswa-siswa juga yang sesuai dengan kriteria juknis Benar, tadi, benar. yang juga cocok untuk saya bimbing. Iya. Kemudian saya juga akan berdiskusi dengan kepala sekolah, dengan beberapa rekan guru yang lain dan juga Iya. dengan guru dengan siswa yang tadi saya pilih. Iya. Jadi untuk menetapkan kira-kira tema apa sih yang akan kita angkat dalam lomba, Iya. kemudian langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Oke. Kemudian juga ya tentang sarana prasarana yang kita butuhkan, Iya, gitu benar. kan. Kemudian sempat terpikir juga karena waktunya mepet, jadi Iya. saya harus meluangkan waktu ekstra saya, Iya, ya. iya. Harus Saya maksimal. harus ya. maksimal. Saya juga harus buat jadwal yang memang Iya. betul-betul Oke. padat untuk kegiatan
kegiatan ini. Iya, oke baik Ibu. Jadi untuk dengan padatnya kegiatan Ibu, dengan rencana Ibu yang sangat luar biasa ini, apakah Ibu punya rencana juga untuk berkolaborasi dengan rekan Ibu Iya. dalam hal ini? Iya. Tentunya saya nggak bisa sendiri Bu ya, Iya, kegiatan benar. yang seperti Iya, ini saya nggak bisa oke, sendiri. iya. Saya harus berkolaborasi dengan Kolaborasi. rekan-rekan ya. Iya. Iya Bu, apakah sudah terpikir ini Bu mau kolaborasi dengan siapa atau guru-guru yang mana gitu Bu? Iya. Jadi sekilas saya apa namanya ya, melihat Bu Anissa Iya. juga memiliki kemampuan di bidang lomba ini. Iya. Saya yakin kalau beliau saya masukkan ke dalam tim saya akan sangat membantu sekali. Oke, iya bagus sekali Bu. Jadi sudah ada rekan kolaborasi ya. Nanti Ibu akan berkolaborasi dengan Bu Anissa dalam proses pembimbingan Iya. siswa ini. Terus bagaimana nanti Ibu akan menetapkan pembagian tugas dengan Ibu Anissa ini? Kira-kira peran apa aja untuk Ibu? Bagaimana dan Ibu Anissa apa yang mungkin bisa Ibu lakukan? Iya. Nanti pastinya kami akan diskusi dulu ya. Iya, 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 tentu. jadi saya berharap banyak beliau bisa membantu saya dalam mencari sumber-sumber Iya. materi yang cocok atau yang seperti itulah Bu. Oke, baik. Iya. Jadi saya di sini melihat untuk pembagian tugasnya Ibu merencanakan untuk Bu Anissa itu lebih ke untuk mendapatkan materi-materi ya, mencari Iya. bahan ya, Iya. mencari bahan. Sementara mungkin Ibu akan fokus ke bimbingannya, Iya. mungkin Bu ya. Iya. Oke baik Ibu. Nah selanjutnya ini kapan Bu? Tadi kan sudah ada rencana Ibu yang sangat bagus luar biasa sekali. Kapan rencananya mau dilaksanakan ini Bu? Iya. Ini karena waktunya seperti kita bicarakan tadi, Iya. saya nggak boleh lambat-lambat lagi, Iya, Bu. iya. Harus Oke. segera saya Segera, ya. rasa. Oke. Jadi saya rasa setelah kita coaching ini memang saya harus bergerak Benar, terus, nggak benar. boleh lagi nunggu-nunggu waktu apa namanya untuk besok-besok Nggak lagi boleh nggak bisa. ditunda-tunda ya? Iya. Oke, harus segera. Oke, baik Ibu, berarti akan segera Ibu laksanakan. Kemudian kita juga akan melihat dalam bimbingan Ibu ini nanti tentu Ibu perlu emang evaluasi ya kan supaya hasilnya maksimal. Ini bagaimana rencana atau bentuk evaluasi yang akan Ibu lakukan terhadap proses bimbingan ini? Sepertinya saya harus buat catatan Bu ya. Catatan Memang, ya? Oke. Karena kalau nggak ada catatan kita nggak tahu nanti perkembangannya sejauh apa. Jadi memang harus dicatat, harus saya buat catatan apa yang sudah saya laksanakan, apa yang belum saya laksanakan. Iya. Kemudian juga kira-kira kami sudah punya kekuatan atau nilai-nilai positifnya di bagian yang mana. Iya, Bu. Nanti juga saya mungkin perlu mencatat yang kurangnya di mana sehingga kami Oke. perlu membuat perbaikan. Oke baik, jadi di sini Ibu akan membuat catatan-catatan, mungkin dengan demikian akan nampak mana yang perlu perbaikan dan mana yang mungkin harus ditingkatkan lagi Bu ya. Iya. Oke baik, terima kasih Bu Zur. Sekian saja pertanyaan dari saya. Saya rasa sudah cukup sampai di sini ya. Oke. Iya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Saya rasa Sama-sama. bincang-bincang kita sangat bermanfaat buat saya. Iya. Iya. Iya Bu, semoga apa yang Ibu rencanakan bisa tercapai dan Amin. semoga juga siswa Ibu mendapatkan prestasi yang bagus Amin. dalam Amin. lombanya ya. Iya. Oke baik, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Fauri sudah menyelesaikan coachingnya ya. Bagaimana perasaannya Bu Fauri? Alhamdulillah senang Bu. Saya sudah menyelesaikan coaching. Saya merasa senang dalam proses coaching ini. Iya, Gitu Bu. Iya. Nah, ini sedikit kita lakukan lagi proses kita, apakah coaching yang kita lakukan sudah sesuai dengan proses yang akan Ibu Fauri lakukan di awal tadi ya. Iya benar Bu. Nah di sini kalau menurut pengamatan saya tadi waktu Ibu Fauri dan Bu Zur sebagai coaching yang melakukan coaching, di sini saya melihat bahwa Bu Zur sebagai coaching memiliki beban, Iya. yaitu beliau diminta oleh kepala sekolahnya untuk membimbing siswanya untuk mengikuti lomba. Iya benar. Iya. Nah, itu masalah yang dihadapi oleh Bu Jur. Iya. Kemudian di sini tujuan Bu Jur melakukan coaching dengan Bu Fauri itu adalah ingin memperoleh rasa nyaman ya Iya. dalam proses membimbing siswanya untuk mengikuti lomba. Iya. Iya, demikian Bu Fauri ya. Iya benar Bu. Iya.
Nah, kita kembali lagi ke awal tadi sebelum Bu Faurie lakukan coaching. Iya. Di sini kan saya ingin melihat Ibu bagaimana apakah alur tirta itu diterapkan dalam proses coaching yang Ibu lakukan ya. Kemudian apakah prinsip-prinsip coaching ada digunakan dalam dalam proses coaching yang Ibu lakukan. Ya. Nah, di sini kalau menurut saya yang sudah Ibu lakukan tadi di coaching, alur tirtanya sudah Ibu lakukan, mantap sekali. Alhamdulillah Bu. Ya, sudah ada tujuannya di situ, sudah ada identifikasinya, kemudian sudah ada rencana aksinya, kemudian sudah ada tanggung jawabnya ya. Itu berarti alur tirtanya sudah lengkap kemudian kalau identifikasi yang prinsip yang Ibu Faurie lakukan juga berdasarkan pengamatan saya, yaitu kemitraan, itu sudah sangat bagus sekali. Kemudian proses kreatif ya dari coachingnya itu pun sudah sangat baik sekali. Ya, di sini kalau kemitraan, Ibu membimbing coachingnya untuk bisa menemukan masalah-masalah yang dia hadapi ya, menemukan langkah-langkah atau ide-ide untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Alur tirta dan prinsip coachingnya. Nah, tadi kan di awal kita Bu Faurie kan punya kompetensi yang ingin Ibu gali dari coachingnya ya. Kira-kira potensi yang Ibu sudah ingin Ibu gali tadi tercapai tidak di Bu Faurie? Alhamdulillah Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan selama proses coaching itu tercapai. Tadi secara spesifik saya ingin mengembangkan 2 kompetensi ya. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi selama proses coaching, ketika coaching menyampaikan masalah, di sini saya benar-benar mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Saya benar-benar mendengarkan dengan baik, fokus, dan benar-benar ada untuk coaching saya, sehingga saya bisa menyerap semua informasi yang disampaikan, tidak melewatkan satupun, dan di situ juga saya bisa mengarahkan coaching saya untuk mendapatkan upaya penyelesaian terhadap masalahnya. Kemudian di situ saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali permasalahan yang dialami oleh coaching saya, sehingga dengan tahu permasalahannya saya bisa mengarahkan coaching saya untuk bisa menemukan langkah-langkah penyelesaian masalahnya. Demikian Bu. Nah, yang terakhir ini Bu Faurie, tadi kan ada indikator yang ingin dicapai oleh Bu Faurie dalam menyelesaikan coaching itu tadi. Kira-kira indikator tersebut terselesaikan nggak sama coaching Ibu tadi? Alhamdulillah, saya merasa selama proses coaching tadi, coaching saya pada akhirnya mendapatkan langkah-langkah atau upaya penyelesaian masalahnya. Jadi beliau berdasarkan pembicaraan dengan saya tadi berencana untuk mengajak atau berkolaborasi dengan rekannya, untuk membantu beliau dalam proses membimbing siswa mengikuti lomba, sedangkan dengan waktu yang sangat singkat tadi. Jadi di situ beliau berencana untuk mengajak salah satu rekan beliau yang bernama Ibu Anissa untuk ikut serta dalam pembimbingan tersebut. Namun di situ coach saya berencana untuk menetapkan pembagian tugas sehingga lebih terkoordinir dan maksimal dalam pembimbingan. Jadi demikian Bu. Iya, terima kasih Bu Faurie. Mungkin demikian saja diskusi kita ya mengenai proses observasi coaching yang sudah Ibu lakukan. Ya, terus saja melakukan praktek-praktek coaching yang lain dengan rekan sejawat atau dengan siswanya ya. Mungkin nanti ke depan akan ada cerita yang sangat menarik dari Bu Faurie. Insyaallah Bu. Ya, demikian saja. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu Faurie ya.
saya akhiri, semoga kita bisa berjumpa lagi. Ya. Oke, baik Bu, semoga ya Bu ya.